Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba mempraktikkan coaching yang pada hari ini akan dipraktikkan oleh saya sendiri sebagai coach dan Bu Puji sebagai coachee. Untuk waktu dan tempat bisa langsung dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang penting jangan langsung mulai saja. Ini ada suara di suara tidak gitu masuk termasuk kameranya enggak sama tapi sama dengan orang yang berdua. Silakan mulai saja. Terus dengan pakai kalau kita saya ya. Kalau kita itu apa dimulai. Oke. Saya belum berapa jadi silakan boleh. Ya. Apa ini yo? Posternya mana? Tadi. Oke. Di sini untuk kasus 1, latar belakang kegiatan coaching adalah saya, Ibu Puji, adalah seorang guru kelas rendah. Saya merasa kesulitan dalam mengatasi salah satu murid yang kurang mandiri. Karena setiap kali pembelajaran, siswa tersebut selalu ditemani oleh wali murid, dalam hal ini adalah bapaknya. Tujuan kegiatan coaching adalah Ibu Puji ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya, yaitu Ibu Diah Pinarni, agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan rasa percaya diri anak tersebut dengan tidak didampingi lagi oleh orang tuanya saat pembelajaran. Demikian prolognya. Monggo silakan langsung dimulai Bu Diah. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang Ibu Puji. Selamat siang Bu Diah. Terima kasih hari ini semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Semoga Bu Puji juga mendapatkan berkah, mendapatkan hari-hari yang penuh dengan kegembiraan dan kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya Allah. Oke, untuk langsung saja hari ini apa yang ingin Bu Puji sampaikan kaitannya dengan praktik coaching yang akan berlangsung, atau mungkin ada cerita atau kegiatan atau sesuatu yang ingin Bu Puji ceritakan, silahkan. Iya, terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu ada waktu luang untuk saya, karena di sini saya akan bercerita sedikit tentang permasalahan yang terjadi di kelas saya, Bu. Ya, kenapa dengan kelasnya ya, Bu? Dan yang terjadi di kelas saya adalah salah satu murid saya itu mengalami ketidakpercayaan diri, Bu. Percaya diri anak tersebut berbeda dengan yang lain, begitu loh Bu. Jadi perbedaannya dengan anak yang lain mungkin bisa disebutkan atau diceritakan Ibu? Nah, perbedaannya di sini adalah anak tersebut itu setiap kali pembelajaran selalu didampingi oleh wali muridnya, Bu. Dalam hal ini adalah bapaknya, gitu loh Bu. Berarti untuk setiap harinya ataupun ketika ada kegiatan di sekolah, berarti si bapak ini
ikut mendampingi Bu sampai masuk ke kelas atau hanya di depan kelas? Iya, untuk kegiatan setiap hari kegiatan pembelajarannya si bapak tersebut selalu mendampingi anaknya masuk kelas dari awal pembelajaran sampai pulang itu selalu ikut di kelas, selalu ikut pembelajaran gitu loh Bu. Oh, berarti memang siswa ini hampir setiap hari, mungkin dari kapan Ibu bisa diceritakan kaitannya dengan siswa sampai dengan hari ini didampingi orang tua sampai orang tua masuk itu sudah dilakukan sejak kapan? Untuk sejak waktunya ketika pertama masuk kelas 2 itu 1 atau 2 hari itu tidak didampingi. Setelah 2 hari awal masuk kelas 2 itu awalnya gini Bu, si anak tersebut kan bapaknya di luar. 1-2 hari itu pas pembelajaran awal bapaknya di luar. Setelah itu bapaknya lihat-lihat di jendela gitu loh Bu. Lihat-lihat di jendela setelah saya ngasih tugas ke papan tulis untuk seluruh siswa, anak tersebut nggak nulis-nulis Bu, lambat nulisnya. Setelah saya anak tersebut, saya tanya kenapa belum nulis, ternyata nangis, bilangnya nggak bisa. Loh, nggak bisa ya nggak bisa apanya, tak bilang kayak gitu. Terus langsungnya nangis, sama sekali nangis. Akhirnya bapaknya masuk, bapaknya ngomong, Bu, dia nggak berani sendirian, harus sama saya. Terus saya bilang kan, wah, masa udah kelas 2 seperti itu? Berarti kaitan sebentar, mohon maaf ya Bu, kaitannya dengan tugas. Mungkin tugas apa yang kemarin disampaikan di papan tulis atau barangkali siswa ini tidak memahami atau memang siswa kurang jelas kaitannya mungkin dengan tugasnya ini. Berarti tugasnya yang diberikan tugasnya kaitannya dengan apa Bu? Untuk tugas waktu itu yang saya kasihkan ke papan tulis adalah penjumlahan Bu. Itu aja penjumlahan dasar, dalam artian saya waktu itu menuliskan penjumlahan 17 ditambah 12. Menurut saya itu adalah penjumlahan yang amat sangat dasar. Waktu kelas 1 pun kemungkinan itu sudah diajarkan. Menurut saya itu gampang lah. Karena apa? Yang lain juga cepat-cepatan mengerjakan Bu. Mengerjakan, tapi aku ya kok anak ini diam aja gitu loh. Bapak susah, makanya saya dampingi, saya datangi anak tersebut, saya tanya, katanya nggak bisanya apanya, apa sulit di pelajarannya, apa bagaimana, langsungnya nangis, nggak memberikan keterangan, tapi cuma bilang nggak bisa kayak gitu, terus nangis gitu loh Bu. Makanya saya sendiri juga nggak tahu. Itu berarti kaitannya dengan yang sudah dilakukan selain bertanya, kemudian ketika didekati siswa itu langsung nangis, kegiatan apa atau tindakan apa, kayak misal perhatian apa yang Bu Puji berikan? Untuk perhatiannya sementara waktu itu Bu, saya cuma ngomong karena bapaknya langsung mendampingi, bapaknya langsung ngomong, akhirnya ya udah Pak sementara didampingi nggak apa-apa waktu itu. Terusan langsung didampingi, hari berikutnya nggak berangkat Bu, nggak berangkat. Tapi karena ini kan bapaknya punya 2 anak ya Bu ya, anak pertama itu kelas 2, kelas saya, terus anak keduanya itu kelas 1. Sedangkan untuk anak kelas 1 itu kan berangkat terus dilepas, tidak didampingi. Waktu itu saya tanya sama bapaknya, kenapa anak yang kelas 2 itu tidak berangkat? Bilangnya bapaknya itu nggak berani Bu, nggak berani, terus kayak trauma di sekolahan itu di kelas sendirian, bilangnya seperti itu. Oh, berarti setelah ditanyakan kaitannya dengan siswanya dan orang tuanya, siswa ada trauma. Berarti sudah sampai mana Ibu ketika
Bu Puji sudah menanyakan ada trauma, berarti trauma yang seperti apa? Barangkali ternyata mungkin ada trauma pas di kelas 7 atau pas di lingkungan kelasnya, barangkali sudah ditanyakan sampai sejauh mana kaitan traumanya, Ibu. Setelah saya ngomong sama bapaknya, kalau memang maunya didampingi, sementara nggak apa-apa wis Pak, besok berangkat ya Pak. Ya wis Bu, nanti tak bujuk anaknya untuk berangkat, begitu. Nah itu terjadi tidak berangkat itu selama setengah bulan. Padahal bapaknya tiap hari datang ke sekolahan, nganter anak yang kelas 1, terus saya ngomong terus sama bapaknya, mohon yang kelas 2 lah dibujuk untuk Ya. untuk selain dari saya menanya, saya tanya di bapaknya, saya juga tanya ke anaknya, saya pendekatan ke anaknya, kenapa selalu didampingi sama bapaknya, bilangnya cuma diem saja. Terusan kan saya ngomong, saya memberi motivasi, saya memberi pujian terhadap anak tersebut, Bu. Kamu kan sudah kelas 2, kamu anak pintar, kenapa selalu didampingi, kamu harusnya berani sendirian. Pokoknya saya kasih motivasi lah Bu. Tapi kaitannya dengan positif ya Bu, penguatan secara positif. Berarti selama Bu Puji sudah mungkin kaitannya pemantauan lewat orang tua, kaitannya bertanya, kaitannya dengan ngobrol dengan siswa atau konseling dengan siswa dikasih reward, dikasih penguatan, apa yang kiranya siswa itu rasakan atau bagaimana Bu Puji menangkap siswa ini? Oh iya, siswa sudah mulai memahami apa yang saya katakan atau saya sampaikan seperti itu. Untuk reaksi anak tersebut saat saya ngomong, saat saya ngasih reward, itu senang sih Bu, tak lihat wajah anaknya itu senang, dalam artian mungkin dia memahami apa yang saya maksudkan gitu ya Bu, dia memahami. Pas saya ngomong dia cuma manggut-manggut, mungkin menurut saya sih dia memahami karena waktu itu juga saat saya ngomong dianya senyum-senyum, dia memahami. Lah, pengertian saya karena dia mungkin memahami, besoknya dia pasti sendirian gitu ya Bu, udah mulai beranilah gitu ya. Tapi kenyataannya besoknya masih tetap didampingi sama orang tuanya gitu. Berarti memang orang tua itu hampir setiap hari ada di kelas, pernah ada perlakuan khusus Bu, maksudnya seperti ini untuk memisahkan ya perlakuan kaitannya dengan adanya jeda kaitannya dengan siswa dengan orang tua agar tidak saling bertemu saat KBM berlangsung. Untuk perlakuan khusus sementara saya adakan pembelajaran di luar kelas Bu. Saat pembelajaran di luar kelas, saya ngomong sama bapaknya mohon untuk tidak didampingi, dan saya lihat untuk anaknya juga berani. Nah, sementara yang saya lakukan adalah itu pembelajaran di luar kelas agar orang tua tersebut tidak mendampingi anaknya. Berarti pendampingan di luar kelas ini contohnya seperti apa Bu? Ataukah bisa diberikan apa? Untuk pendampingan di luar kelas ini yang saya lakukan adalah pembelajaran pengenalan lingkungan. Dalam artian kami belajar di luar kelas, terus kita mencatat apa saja yang ada di luar kelas. Itu saya pembelajaran di
di luar kelas itu dari mulai yang ada yang kamu lihat itu apa saja. Lihat anak-anaknya itu berani semua kan ya Bu, mulai pada suka lah, pada senang. Tak lihat anak tersebut juga berani, Bu, berani sendirian. Terus anak tersebut juga merasa senang. Saya lihat anaknya senang, gitu loh Bu. Dalam masa pemantauan Bu, kaitannya dengan observasi, ketika siswa di luar kan ada pemantauan dari KPI guru atau dari Bu Puji. Pernah terlihatkah bahwa siswa maksudnya seperti ini? Adakah kaitannya dengan siswa, entah itu dari matanya, dari gerak-gerik tubuhnya, siswa itu menunjukkan mencari sesuatu yaitu bapaknya? Mungkin kan terlihat Ibu seperti apa? Dalam pemantauan saya dari gerak-gerik tubuh dan dari gerak-gerik matanya itu tidak mencari orang tuanya. Jadi di sini yang saya lakukan adalah sistem belajar kelompok ya Bu. Siswa terbagi-bagi kelompok, terus anak tersebut kan belajar dengan kelompoknya. Yang saya amati dari gerak-gerik mata dan juga dari gerak-gerik tubuhnya itu tidak mencari. Jadi anak tersebut fokus dengan kelompoknya sendiri. Berarti selama itu berarti siswa sudah terlihat kan Bu? Sebetulnya siswa juga merasa nyaman sebetulnya dalam kelompoknya. Mungkin kaitannya dengan suasana kelas mungkin yang berarti kaitannya dengan siswa Sinten namanya tadi? Khairul. Iya, dengan Khairul ini berarti apakah mungkin ada kaitannya dengan indikasi bahwa siswa ini memang ingin suasana belajarnya itu lebih bervariasi, mungkin seperti itu Bu? Kalau untuk bervariasi, iya, saya sementara yang saya lakukan adalah pembelajaran di ruangan dan di luar ruangan. Tapi kalau misalkan pembelajaran terus-terusan di luar ruangan, juga kayaknya nggak mungkin gitu loh Bu. Jadi untuk variasi, memakan waktu juga. Terusan kasihan dengan anak yang lainnya juga Bu menurut saya. Jadi tidak bisa setiap hari saya lakukan di luar ruangan gitu. Berarti dalam kaitannya ini kan siswa ingin bervariasi. Berarti adakah rencana dari Puji atau misal kaitannya dengan berarti apa tindakan atau pembelajaran yang lain kaitannya dengan mungkin materinya atau modelnya yang menunjukkan kevariasian agar siswa itu mau menerima pelajaran dalam kelas. Untuk rencana saya ke depannya dalam pembelajaran variasi di dalam ruangan adalah dengan kalau sementara yang saya lakukan adalah pengelompokan ya Bu, pembagian kelompok dengan sistem bermain. Sementara yang akan saya lakukan adalah dengan pemutaran video, dengan pemutaran recording, maksudnya kayak musik dan sebagainya dengan menggunakan proyektor. Di situ akan saya tayangkan video-videonya untuk bisa disimak, terus bisa dilakukan oleh anak-anak yang lain. Itu rencana saya ke depannya membuat pembelajaran semenarik mungkin. Itu cukup menarik Bu. Menurut saya juga kaitannya dengan pembelajaran, mungkin mengadakan penampilan video atau nonton video bareng ataupun hanya nyanyi-nyanyi misal lewat video, itu menurut saya cukup bervariasi, bisa menarik minat siswa. Tapi kaitannya dengan itu berarti harus ada suatu berarti apa? Interaksi dalamnya Bu. Dalam arti interaksi ini berarti harus bisa memantau keseluruhannya. Itu nanti seperti apa Bu yang akan Bu Puji lakukan? Untuk pemantauan keseluruhnya di dalam pelajaran itu ya, yang saya pantau keseluruhan adalah di situ saat pembelajaran kan saya tetap menggunakan kelompok-kelompok Bu, kelompok pembagian kelompok, terus di situ banyak bermainnya di situ ya. Nah, pemantauan saya pantau dari kelompok-kelompok tersebut, dari siswanya itu lewat kelompok, terusan sejauh mana anak-anak tersebut
memperhatikan pembelajarannya, terus misalkan ada yang tidak paham, nanti saya bimbing anak-anak tersebut bersama kelompoknya. Itu menurut saya. Oke, tadi kaitannya dengan adanya bimbingan kelompok ya Bu, mungkin refleksinya menanyai per kelompoknya satu persatu kelompok, mungkin seperti itu yang kaitannya dengan Bu Puji lakukan. Lah kembali balik lagi kaitannya dengan orang tua. Berarti selama pembelajaran yang bervariasi ini, orang tua mungkin tetap di dalam lingkungan sekolah, tapi bagaimana caranya Bu Puji? Berarti kan seperti itu Bu Puji untuk menghindarkan orang tua agar tidak melihat kembali seperti itu, gimana Ibu? Untuk dengan variasi pembelajaran, sementara kalau di luar ruangan itu kan mungkin menurut saya sudah berhasil ya, berhasil dengan memisahkan anak dengan bapaknya, itu menurut saya sudah berhasil. Lalu untuk yang dalam kelas ya, akan belajar dengan bervariasi tersebut dengan menggunakan sistem berkelompok seperti itu, dengan belajar dalam kelompok, dengan pembelajaran dengan menggunakan video dan sebagainya. Saya kelompokkan anak-anak tersebut, si RL ini di kelompoknya, terus dengan melibatkan satu kelompok tersebut, pembelajaran satu kelompok itu, siswa yang untuk bisa mendukung si RL dan lain-lain apa yang masih sulit dari lakukan agar tua tersebut tidak ikut pembelajaran dalamnya, sementara biar sedikit-sedikit orang tua tersebut bisa melepas dulu secara total. Berarti kaitannya dengan itu menurut saya baik juga ya Bu, kaitannya dengan ada sedikit berarti sedikit demi sedikit tidak 100% siswa dengan orang tua dipisahkan, tetapi ada jedanya, ada pemantauan juga di dalamnya, di dalam situ. Mungkin selama proses pembelajaran, selama proses pemantauan siswa, kaitannya dengan orang tua, berarti selama ini adakah tanggapan dari orang tua kaitannya dengan mungkin seperti itu, adanya jeda siswa dengan orang tua, adanya istilahnya batasan orang tua tidak diperbolehkan masuk di dalam kelas. Itu seperti apa? Kalau batasan orang tua tidak masuk di dalam kelas, tanggapan orang tua yang lain ya Bu, selain Erul itu tanggapannya itu menurut mereka anak apa sejauh ini yang saya lihat anak kelas 2 itu cuma diantar pas berangkat. Anak-anak masuk kelas, mereka pada pulang. Sementara bapaknya Erul tetap dari rumah berangkat, ikut masuk kelas, ikut pembelajaran sampai selesai. Nah, untuk pembelajaran di luar kelas, menurut bapaknya Erul ini, menurut dia sangat menarik karena apa? Beliaunya sudah mulai pelan-pelan untuk melepas Erul, dan beliau juga melihat bahwa Erul juga senang menarik pembelajaran di luar kelas. Sementara yang akan saya sampaikan nanti di dalam kelas adalah dengan pembelajaran yang seperti tadi Bu, dengan pengelompokan, dengan pemutaran video, dengan membuat kelas semenarik mungkin. Mudah-mudahan Erul bisa dilepas total oleh orang tuanya. Oke, ini sepertinya sudah masuk di penghujung Bu, waktunya sudah hampir, mungkin sudah melebihi 15 menit. Oke, jadi kaitannya dengan tadi mungkin sedikit bincang-bincang ya Bu, ini kan ya bincang ringan, bincang santai kaitannya dengan permasalahan yang ada, berarti sudah mau dilakukan kaitannya dengan batasan orang tua mengantar siswa dengan orang tua masuk ke kelas, mungkin sudah ada direncanakan oleh Bu Puji, juga sudah diterapkan oleh Bu Puji, mungkin sudah masuk di dalam kelas, diterapkan di dalam kelas. Jadi kaitannya mungkin bisa ke depannya, rencana yang mungkin akan dan mungkin langsung akan diterapkan Bu Puji apa Bu selain dengan itu. Jadi adakah istilahnya memberikan pengertian yang lebih dalam, adakah
pemberian perhatian lebih ke siswa atau orang tua seperti itu? Untuk rencana yang akan saya lakukan yang terdekat ya Bu ya, itu kan saya sudah berusaha ngomong sama orang tuanya, saya sudah berusaha memberikan pengertian sama orang tuanya bahwa mohon untuk si Erul ini dilepas di dalam kelas saat pembelajaran. Tapi Bapak tersebut bilang bahwa si Erul ini tidak sanggup atau tidak mampu atau tidak berani ditinggal di kelasnya. Setelah saya temukan atau saya ngomong langsung dengan Erul dan bapaknya, saat saya ngomong, Erulnya cuma diam saja, tapi bapaknya bilang, nah itu kan Bu Guru ngomong ini itu segala macam. Lah rencana saya ke depannya Bu, karena saya sudah ngomong sama bapaknya Erul, tapi bapaknya Erul tetap saja seperti itu, mungkin saya akan minta bantuan kepala sekolah untuk memberi pengertian kepada bapaknya Erul. Oke, berarti kaitannya dengan rencana ke depannya, Bu Puji akan mungkin dibilang mencari pihak ketiga gitu atau perantara kaitannya dengan masalah ini, yaitu dengan kepala sekolah. Ya, mungkin nanti kita sambung kembali Bu kaitannya dengan setelah Ibu Puji nanti sudah ketemu dengan kepala sekolah dan ngobrol dengan orang tua, mungkin entah itu di ruang kepala sekolah atau di ruang manapun, nanti kita bisa sambung kembali atau kita bisa bincang-bincang kembali setelah Bu Puji sudah melaksanakan rencana yang terdekat ini. Seperti itu, Bu Puji. Kemudian yang terakhir saya ingin menanyakan, berarti apa yang sudah Bu Puji dapatkan kaitannya dengan bincang-bincang kali ini? Yang saya dapatkan dari bincang kali ini, terus terang perasaan saya plong Bu, plong dalam artian saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dia karena sudah mau mendengarkan semua keluh kesah saya, semua permasalahan yang terjadi pada kelas saya. Nah, kembali lagi saya sudah merasa plong dengan permasalahan saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Puji. Mungkin perbincangan ini saya tutup dengan nanti salam. Kemudian lain waktu semoga bisa disambung kembali. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung ke Bu. Oke, iya saya gantian ya Bu. Iya. Bu mau dibuka atau saya latar belakang dulu? Latar belakang dulu nggak tuh Pak? Sebelumnya terima kasih. Kebetulan saya untuk praktikal ini saya berarti menjadi coach atau nantinya yang saya menceritakan kasus kaitannya dengan kasus yang mungkin saya ceritakan mungkin berbeda dengan yang kemarin Ibu ngapunten. Ya kasusnya masalahnya ini paling benar-benar baru terjadi Bu. Berarti masih hangat-hangatnya. Jadi kebetulan ada salah satu siswa dari kami dari sekolah SMP Negeri Tawanasari yang kebetulan pada saat hari guru ketahuan memang mengambil uang itu sudah adanya uang iuran dari teman-teman kaitannya untuk pemberian hadiah kepada wali kelas. Ternyata pas hari hanya bukan hari H sebetulnya berarti sehari sebelum hari hanya kehilangan uang, bendahara kehilangan uang dan ternyata setelah diselidiki yang mengambil justru teman satu kelasnya. Mungkin itu latar belakang dan sedikit selingan untuk mengawali kegiatan ini. Terima kasih. Langsung saja. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Puji. Bagaimana kabar hari ini Bu Dia? Alhamdulillah sehat Ibu. Saya lihat akhir-akhir ini Bu Dia ada sedikit merenung dari wajahnya itu kelihatan bahwa Bu Dia ada sedikit masalah. Jadi, boleh Bu, barangkali saya bisa membantu.
Oke, terima kasih sebelumnya Bu Puji. Semoga dengan sharing ini saya bisa sedikit atau bahkan bisa menyelesaikan masalah yang memang sudah ada dalam diri saya. Kaitannya dengan masalahnya, mungkin bisa saya ceritakan sedikit. Tadi ada salah satu siswa, sebut saja inisial ya Bu, inisialnya KS. KS ini tadinya dituduh Ibu, dituduh mengambil uang teman, uang Awalnya dituduh. tadinya dituduh. Kemudian hampir malah sempat terjadi cekcok Ibu, terjadi bahasanya gelut ya Bu, bahasanya sudah gelut dengan teman-temannya karena memang dituduh ada salah satu siswa yang mungkin mengetahui, kemudian akhirnya menunjukkan bahwa siswa KS ini yang mengambil, tetapi siswa memang tidak mau mengaku. Sampai akhirnya siswa dikeroyok, kemudian masuk ke BK, diantarkan ke BK, dan di situ saya baru menanyakan, baru mengkonseling, bahasanya sedikit banyak cerita, akhirnya siswa mau mengaku itu. Tetapi dalam pengakuan ini berarti yang mungkin saya salah karena saya istilahnya membantu, tetapi dalam bahasa membantunya saya ingin menutupi siswa tersebut bahwa si KS ini yang mengambil. Itu gimana ya Bu? Lah, begini Bu, dari awalnya itu cuma dituduh ya Bu, anak tersebut cuma dituduh, tapi ternyata setelah bertemu dengan Bu Dia, si anak tersebut akhirnya mengaku. Okay. Alasan anak tersebut mengaku sama Bu Dia itu apa Bu? Kebetulan setelah kemarin ngobrol bareng, kemudian kebetulan ada siswa, salah satu siswa yang diajak, ternyata yang menuduh ini yang diajak Ibu, berarti siswa diajak untuk ikut karena diiming-imingi, mungkin karena si KS ini sudah tahu Ibu ada uang di tas ini karena ini bendaharanya sejumlah sekian, kemudian minta teman-temannya satu temannya untuk ikut, bahasanya menjaga pintu agar si KS ini bisa mengambil, kemudian Dia mohon maaf Bu, kebetulan wifi-nya mati. Saya juga sedikit panik ya Bu, padahal HP di sampingnya. Mohon maaf sekali. nggak apa-apa Bu, itu alamiah Bu. Untung HP-nya tadi di samping, tapi saya ini kebingungan sendiri. Lah, untuk kasus yang Bu Dia hadapi, apa tujuan Bu Dia dari kasus pemecahan kasus tersebut Bu? Tujuannya itu apa Bu? Berarti tujuannya mungkin saya ingin menemukan, yang pertama berarti kan menemukan siapa sebetulnya atau siapa yang benar-benar mengambil uang, kemudian
tujuan selanjutnya saya ingin siswa yang mengambil itu bertanggung jawab. Jadi kan harus ada pertanggungjawaban, mungkin kaitannya dengan pengakuan siswa atau sampai dengan mengganti jumlah uang yang diambil seperti itu. Untuk sementara yang Bu Diah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut itu apa, Bu? Yang Bu Diah lakukan sementara ini untuk mencapai tujuan yang tadi Bu Diah ungkapkan. Berarti kaitannya dengan untuk mencapai tujuan tadi saya sudah siswa mengaku, kemudian sudah menyampaikan ke wali kelas, siswa sudah mengaku di wali kelas, dan kebetulan tadi siang sudah sampai dengan pengakuan di depan siswa, walaupun teman-teman satu kelasnya itu sudah tahu, karena sudah ada pengakuan dari temannya tadi yang menunggu di pintu seperti itu. Sudah berarti si KS ini sudah mengaku Ibu dan memang sudah mengembalikan. Tadi kan tujuannya memang sudah tercapai seperti itu. Nah, dari tantangannya Bu, kasus yang Bu Diah hadapi ini untuk Bu Diah anak tersebut itu tantangannya apa? Anak tersebut bisa mengakuinya. Menurut Bu Diah sebelum anak ini mengaku, tantangannya apa, Bu? Tantangan yang kemarin saya rasakan, berarti tantangannya itu karena siswa bersikeras dengan pengakuannya Bu, bahwa siswa ini tidak mengambil seperti itu. Tapi kan dengan gerak-geriknya, kemudian dengan kaitannya dengan dari cara menjawab, mungkin dari perkataannya itu kan sedikit banyak saya telusuri seperti itu Bu. Berarti tantangannya di siswa, Mungkin coaching kali ini, perbincangan kita kali ini sangat menarik ya Bu. Mungkin hanya sampai di sini, kita bisa lanjutkan di lain waktu menurut Bu Diah. Lah, kita nanti sambung lagi coaching-coaching selanjutnya. Kita akhiri ya Bu ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.